Senang bertemu. Tuhan memberkati. Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah Ibu Surgawi dan Hidup yang Kekal. Tuhan telah membuat 66 buku dalam Alkitab dan meninggalkan pesan yang sangat penting di akhir Alkitab. Jangan menambahkan atau mengurangkan apapun dari Alkitab. Pesan ini berulang kali Tuhan tekankan. Itu karena di dalam Alkitab, Tuhan sudah menunjukkan kepada kita jalan ke kerajaan sorga. Jika kita menambahkan pemikiran seorang ahli filsafat atau ahli pikir pada Alkitab, itu akan menjadi penghalang untuk menerima hidup yang kekal dan masuk ke sorga. Oleh karena itu, kita tidak boleh menambahkan apapun buatan manusia pada Alkitab. Pertama, mari kita pastikan apakah ada ajaran itu di dalam Alkitab atau tidak. Mari kita baca firman di Wahyu pasal 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, kitab tersebut adalah Alkitab. Ditulis bahwa Tuhan bersaksi kepada setiap orang yang mendengar firman nubuat Alkitab. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan Alkitab ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, yaitu kerajaan sorga, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Tuhan memberikan wahyu ini kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, bahwa dia akan mencabut hak untuk masuk sorga dari orang-orang seperti itu. Selain Alkitab, tidak ada jalan lain bagi kita untuk masuk ke sorga. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia juga menciptakan kerajaan sorga dan neraka. Alkitab mengajarkan hal ini kepada kita. Jadi, kita tidak boleh menambah atau mengurangi apapun dari Alkitab. Kalau begitu, kenapa banyak gereja saat ini hanya percaya kepada Tuhan Bapa dan tidak percaya kepada Tuhan Ibu? Bukankah ini aneh? Gereja Tuhan percaya kepada Tuhan Bapa dan juga Tuhan Ibu. Tetapi gereja-gereja lain berkata, hanya ada Tuhan Bapa. Karena itu, ada perbedaan besar di antara mereka dan kita. Meskipun begitu, mulai dari gereja awal, gereja yang mengikuti jalan kebenaran adalah gereja Tuhan. Rasul-rasul tidak pernah memelihara ibadah hari Minggu. Semua rasul dan orang kudus gereja awal yang mengikuti Yesus tidak pernah merayakan Natal. Tetapi sekarang dunia penuh dengan kepalsuan, mereka tidak mengikuti kebenaran. Oleh karena itu, dunia memfitnah gereja yang menuruti ajaran-ajaran Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 5 ayat 20. Hari ini, dengan judul, Ibu Surgawi dan Hidup yang Kekal, mari kita baca firman di Galatia pasal 4. Galatia pasal 4 ayat 28 kita baca. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah siapa? Kita adalah anak-anak janji. Alkitab berkata bahwa kita adalah anak-anak janji. Janji apakah yang diberikan Tuhan kepada kita? Mari kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Pasal 2 ayat 25.
Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Di sini, Dia adalah Tuhan. Inilah janji yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti hidup selama-lamanya. Tuhan menjanjikan kita hidup yang kekal. Maka Alkitab menyebut kita sebagai apa? Anak-anak janji. Sekarang, kita perlu memikirkan istilah hidup. Ada banyak makhluk hidup di bumi ini. Dari siapa mereka menerima hidup mereka? Pikirkan umat manusia, binatang-binatang, burung di udara, ikan di dalam laut, dan rusa yang berlarian di padang. Makhluk hidup ini, semuanya menerima hidup dari ibu mereka. Apakah hidup bisa diberikan tanpa ibu? Tidak bisa. Kita bisa menemukan suatu hal yang sangat penting di dalamnya. Bila kita memikirkan kehendak Sang Pencipta, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan telah membuat segala makhluk hidup menerima hidupnya melalui ibu. Apakah hidup bisa diberikan tanpa ibu? Pada abad ke-21, banyak ilmuwan meneliti dan mempelajari apakah sumber hidup. Hasilnya, mereka menemukan mitokondria, yang adalah organel sel yang diturunkan hanya dari ibu. Dikatakan bahwa hanya mitokondria ibu yang diwariskan kepada anak-anaknya. Sang Penciptalah yang menciptakan prinsip ini. Kenapa Tuhan, Sang Pencipta membuat peraturan ini? Peraturan untuk memberikan hidup juga telah ditetapkan oleh Tuhan saat Dia menciptakan segala sesuatu di bumi. Ada maksud yang tersembunyi. Agar memberitahu kita tentang prinsip sorga yang tidak kelihatan, Tuhan menciptakan prinsip hidup di bumi ini yang kelihatan. Pikirkan saja ini. Apakah ada ikan di laut, rusa dan kelinci di padang, atau makhluk apapun yang lahir tanpa ibu? Tidak ada. Siapa yang harus ada? Harus ada ibu. Kita harus bertanya pada diri sendiri, kenapa Tuhan menciptakan makhluk hidup dilahirkan melalui ibunya? Tentang hal ini, Rasul Yohanes telah menerima wahyu yang sangat penting. Silakan buka Wahyu pasal 4. Mari kita baca Wahyu pasal 4 ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, dan hormat, dan ucapan syukur kepada Dia, yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu, sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah melakukan apa? Telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena gendok-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Tuhan menciptakan segala sesuatu di bumi ini. Tuhan tidak menciptakan apapun tanpa kehendaknya. Apa yang ditempatkannya di dalam mereka? Menurut firman ini, kehendak Tuhan sudah ditempatkan di dalam segala sesuatu. Selanjutnya, mari kita pikirkan hal ini. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan anak dilahirkan melalui ayah? Seorang ibu dan anaknya menjadi satu tubuh melalui tali pusar. Dan kemudian seorang anak lahir, bukan? Kenapa Tuhan menciptakannya seperti ini? Ketika anak-anak pulang dari sekolah, mereka mencari ibunya terlebih dahulu. Para bapa tidak perlu kecewa. Tuhan membuatnya seperti itu.
Tentu saja, anak-anak menyukai orang tua mereka, tetapi biasanya mereka lebih menyukai ibunya daripada ayahnya. Tampaknya karena ibu sudah terhubung dengan anak-anaknya, cintanya lebih kuat. Jika Tuhan tidak membuatnya seperti itu, apakah umat manusia akan terus ada atau tidak? Di dalam Wahyu pasal 4, ada tertulis, oleh karena kehendak Tuhan semuanya itu ada dan diciptakan. Kita harus memahami kehendak agung Tuhan, yang mengizinkan kehidupan diberikan melalui ibu, bukan melalui bapa. Tanpa ibu, hidup tidak akan pernah ada. Para ilmuwan berkata, bahwa hanya melalui seorang ibu, mitokondria yang penting bagi kehidupan, bisa diwariskan kepada anak-anak. Saya bukan ahli biologi. Saya menyampaikan hasil penelitian ilmuwan tentang kehidupan pada abad ke-21. Kehendak siapa ini? Ini adalah kehendak Tuhan. Inilah kehendak Tuhan yang mendalam, yang telah menciptakan segala sesuatu. Semua umat manusia mewarisi hidup jasmani dari ibu jasmani mereka. Kalau begitu, bagaimana dengan hidup rohani? Hidup rohani kita tidak ada dengan sendirinya. Melalui siapa, hidup rohani akan diberikan? Alkitab memberi kita jawabannya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gereja-gereja di dunia berbicara tentang satu Tuhan, yaitu Tuhan Bapa. Alkitab yang digunakan gereja Tuhan sama dengan Alkitab mereka. Jika hanya ada satu Tuhan, kenapa Tuhan menggunakan kata kita? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini sangat penting. Jika Tuhan hanya satu, maka itu harus ditulis dengan kata tunggal, yaitu, aku akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupaku, bukan. Baik Alkitab dalam bahasa Inggris maupun Alkitab asli dalam bahasa Ibrani ataupun dalam bahasa lainnya, firman itu tertulis dengan kata jamak. Saudara-saudari, apakah Tuhan tidak bisa membedakan antara kata, aku, dan kita? Siapa yang mengucapkan perkataan ini? Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini berarti bahwa Tuhan yang menciptakan manusia tidak satu. Jawabannya bisa kita temukan dengan lebih jelas ketika kita membaca ayat berikutnya. Mari kita baca ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, siapa yang telah diciptakan, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, kemudian laki-laki dan perempuan diciptakan. Dengan kata lain, mereka adalah salinan dari gambar Tuhan. Oleh karena itu, kita bisa memahami gambar Tuhan melalui dua orang ini, bukan? Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, dan menciptakan laki-laki menurut gambar Tuhan laki-laki. Karena itu, orang-orang memanggil Tuhan yang bergambar laki-laki sebagai Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bukankah itu ayat pertama dari doa Bapa kami, yang diajarkan Yesus kepada kita? Maka, laki-laki dan perempuan telah diciptakan. Jika begitu, dari gambar siapa, perempuan sudah diciptakan? Seperti yang telah kita tegaskan, laki-laki diciptakan menurut gambar Tuhan laki-laki. Kalau begitu, tentu saja, perempuan diciptakan menurut gambar Tuhan perempuan, bukan?
Kalau Tuhan yang bergambar laki-laki adalah Tuhan Bapa, kita harus memanggil Tuhan yang bergambar perempuan sebagai siapa? Dia adalah Tuhan Ibu. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu telah berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita." Kemudian laki-laki dan perempuan diciptakan. Laki-laki dan perempuan, dua-duanya telah diciptakan menurut gambar Tuhan. Melaluinya, yaitu melalui laki-laki dan perempuan, kita bisa memahami gambar Tuhan. Ada Tuhan yang bergambar laki-laki dan juga ada siapa? Melalui kitab Kejadian, kita bisa memastikan keberadaan Tuhan yang bergambar perempuan. Kalau kita belum menemukan Tuhan Ibu, walau sudah membaca ayat-ayat ini, kita perlu belajar bahasa kita lagi. Laki-laki telah diciptakan menurut gambar Tuhan Bapa dan perempuan telah diciptakan menurut gambar Tuhan Ibu. Mengenai hal ini, mungkin ada yang bertanya, apakah benar-benar ada Tuhan Ibu di sorga? Bukankah semua gereja, baik gereja Protestan maupun gereja Katolik, memanggil Tuhan Bapa, tidak pernah memanggil Tuhan Ibu? Itu benar. Alkitab bernubuat kapan Tuhan Ibu muncul? Kapankah dia menyatakan diri? Bukan pada zaman Bapa atau zaman Anak, tetapi pada zaman apa? Dia harus muncul pada zaman Roh Kudus. Ada waktu yang ditentukan untuk nubuat digenapi. Itulah sebabnya dia belum diketahui sampai sekarang tetapi hanya ada sebagai nubuat dalam Alkitab. Sekarang, mari kita tegaskan lagi tentang Tuhan Ibu, melalui Galatia pasal 4. Ada yang meminta kepada kita, untuk menunjukkan kepadanya kata, Ibu, di dalam Alkitab, biar dia bisa percaya kepada Ibu. Semua Alkitab dalam bahasa apapun berisi ajaran yang sama, mari kita baca Galatia pasal 4. Pasal 4 ayat 26 kita baca. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Ialah ibu kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat 9, Yesus berkata bahwa kita harus berdoa, Bapa kami yang di sorga. Dia benar-benar berkata bahwa Tuhan adalah Bapa kita di sorga. Di Galatia pasal 4, siapa yang disebutkan? Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena sungguh ada ibu kita, di sini ada tertulis, ibu kita. Di sini, orang-orang yang akan diselamatkan disebut sebagai kita. Oleh karena itu, orang-orang yang akan diselamatkan harus percaya kepada Tuhan Ibu. Jika tidak ada Tuhan Ibu bagi orang-orang yang akan diselamatkan, harus dihapuskan kata ibu kita dari dalam Alkitab. Tetapi apa kata Alkitab? Tertulis bahwa kita tidak boleh menambahkan atau mengurangkan apapun dari perkataan Alkitab. Tuhan sudah membuat nabi-nabi menuliskan apa yang kita perlukan untuk keselamatan di dalam Alkitab, bukan? Siapakah yang ada bagi kita? Melalui Kejadian pasal 1 dan Galatia pasal 4, kita bisa memahami keberadaan ibu surgawi kita. Itulah sebabnya, ketika kita datang ke gereja, kita memanggil kepada anggota laki-laki sebagai saudara, dan kepada anggota perempuan sebagai saudari. Banyak orang berpikir, mungkin ini adalah panggilan yang diberikan di gereja. Namun, itu bukan hanya panggilan. Ini bukan hanya panggilan yang kita gunakan di gereja. Kita adalah saudara dan saudari yang sebenarnya. Siapa yang mengajari kita hal ini? Orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus mencatat ini di dalam Alkitab dan juga Tuhan sendiri bersaksi tentang hal ini. Mari kita baca kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 17.
Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi apa? Aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi apa? Akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Kita akan menjadi anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan. Ini firman siapa? Demikianlah firman Tuhan, yang Maha Kuasa. Alkitab dengan jelas bersaksi bahwa Tuhan yang Maha Kuasa berkata, "Aku adalah Bapamu, dan kamu adalah anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan." Jika begitu, siapa yang harus melahirkan anak-anak itu? Pasti ada Dia yang memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Hidup jasmani diberikan oleh ibu jasmani di bumi ini. Jadi hidup rohani, yaitu hidup yang kekal harus diberikan oleh ibu sorgawi. Hidup yang kekal tidak bisa diberikan tanpa ibu sorgawi. Saat ini, ada begitu banyak ahli Alkitab dan sarjana Alkitab. Namun, kenapa mereka tidak tahu tentang kebenaran ini? Tuhan bersaksi tentang keberadaan Tuhan Ibu, melalui Injil Matius dan melalui banyak ayat lainnya. Dia menetapkan waktu yang dinubuatkan sebagai hari-hari terakhir. Ini adalah akhir dari penciptaan 6 hari. Dengan kata lain, siapa yang akan muncul pada akhir pekerjaan penebusan selama 6.000 tahun? Tuhan Ibu dinubuatkan akan muncul untuk memberi kita kehidupan pada akhir zaman. Nubuat ini tidak bisa diubah oleh manusia. Apa yang akan terjadi jika kita menambahkan sesuatu ke dalam Alkitab? Ada tertulis bahwa Tuhan akan menambahkan tulah kepada kita, lagi dan lagi. Dengan kata lain, kita akan pergi ke neraka. Bagaimana jika kita mengurangkan sesuatu dari Alkitab? Tuhan akan mengambil bagian kita dari kota kudus. Artinya kita tidak bisa masuk ke sorga. Baik kita menambahkan sesuatu padanya maupun mengurangi sesuatu daripadanya, kita akan masuk ke neraka. Sekarang ini, semua gereja berseru kepada Tuhan Bapa, tetapi menurut Alkitab, kita harus pergi kepada siapa? Tuhan sudah berjanji bahwa ketika anak-anaknya kembali kepada Yerusalem Ibu Surgawi, mereka akan menerima hidup yang kekal. Karena itu, Rasul Yohanes telah melihat kemunculan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Tolong buka Wahyu pasal 22. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Di sini, roh adalah Tuhan yang bergambar laki-laki, yaitu Tuhan Bapa. Siapakah pengantin perempuan itu? Dia adalah mempelai Tuhan Bapa. Kalau begitu, kita harus memanggil dia siapa? Kita harus memanggilnya Ibu. Bapa dan Ibu berkata, mari kita baca ayat 17 sekali lagi. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil apa? Mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Hidup tidak bisa diberikan tanpa Ibu. Dalam penciptaan di Kejadian pasal 1, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Oleh karena itu, roh dan pengantin perempuan memberikan hidup yang kekal dengan berkata, barang siapa yang mau, datanglah dan ambillah air kehidupan dengan cuma-cuma. Kita tidak boleh menambah atau mengurangi apapun pada perkataan ini. Jika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak dapat melakukannya. Seluruh umat manusia harus mendengarkan suara Ibu Sorgawi yang menuntun mereka ke jalan kehidupan. Pekerjaan Tuhan Bapa dan penciptaan langit dan bumi sudah dinyatakan kepada banyak orang.
Ada tertulis bahwa Tuhan Ibu akan muncul pada akhir dari 6.000 tahun. Di Korea maupun di negara-negara barat, perempuan tidak memiliki hak memilih sebelum zaman modern. Namun, pada zaman ini, karena perempuan menjadi menonjol dan melampaui laki-laki, maka saya mulai berpikir, Tuhan sedang mengungkapkan Ibu Surgawi kepada dunia. Sebelum Ibu Surgawi muncul, hanya laki-laki yang memegang kekuasaan dalam komunitas global kita. Di Korea, setiap rumah memiliki papan nama di masa lalu. Pada papan nama, hanya ada nama ayah, tidak ada nama ibu dan anak. Nama ayah tertulis sebagai wakil keluarganya. Karena hanya nama ayah yang tertulis, apakah hanya ayah saja yang tinggal di rumah itu? Tidak. Ibu juga tinggal di sana, tetapi kelihatannya seperti tidak tinggal di sana. Ada tertulis di dalam Alkitab, Yerusalem Surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam Alkitab Ibrani asli, kita bisa menemukan kata Elohim. Kata Elohim berarti Tuhan-Tuhan. Kalau begitu, apakah tidak ada kata tunggal Tuhan dalam Alkitab Ibrani? Ada juga kata tunggal. Ketika kita menggunakan kata tunggal untuk merujuk pada satu Tuhan, itu adalah El. Dalam kata Israel, El berarti Tuhan. Kata tunggal Tuhan adalah El atau Eloah. Tahukah Anda kata apa yang digunakan untuk menggambarkan Tuhan dalam Alkitab? Anehnya, Tuhan digambarkan sebagai Elohim, kira-kira sebanyak 2.500 kali. Oleh karena itu, bukan hanya Tuhan Bapa yang bekerja, tetapi siapa lagi yang bekerja pada setiap zaman. Sepanjang masa Perjanjian Lama, Tuhan mengajar kepada umat manusia bahwa Tuhan Ibu bekerja bersama dengan Tuhan Bapa. Walaupun begitu, banyak gereja berkata, gereja yang percaya kepada Tuhan Ibu itu aneh. Kita sama sekali bukan gereja yang aneh. Orang yang mengharapkan sorga tidak boleh menambah atau mengurangi apapun dari firman Tuhan. Meskipun Alkitab bersaksi bahwa Tuhan Ibu itu ada dan menunjukkan kepada kita kata yang tepat, beberapa orang berpendapat ini menunjukkan orang-orang kudus, atau itu pasti memiliki arti yang lain. Tetapi Alkitab mengajar kita bahwa kita adalah anak laki-laki dan anak perempuan dan bahwa kita harus menyebut Tuhan sebagai Bapa kita. Tolong pikirkan ini dengan hati-hati. Di mana panggilan-panggilan ini digunakan? Ini adalah panggilan yang digunakan dalam sebuah keluarga. Bapa, anak laki-laki dan anak perempuan. Siapa yang hilang? Sistem di bumi ini adalah gambaran dan bayangan dari sistem sorgawi. Bukankah ibu ada di dunia ini yang merupakan bayangan? Ada ibu di dunia ini yang adalah bayangan, tapi tidak ada ibu rohani di dunia yang sebenarnya. Ini tidak akan masuk akal. Kita telah menegaskan keberadaan Tuhan Ibu melalui Kejadian pasal 1, Galatia pasal 4, melalui kisah Adam dan Hawa, dan kisah Abraham dan Sarah. Melalui ini, kita cukup bisa memahami bahwa seharusnya ada Ibu Surgawi bagi kita. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 17, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu sedang memanggil semua umat manusia, bukan? Kenapa mereka memanggil kita? Datanglah dan ambillah air kehidupan. Ketika kita pergi kepada mereka, kita bisa menerima hidup yang kekal. Melalui ajaran Alkitab, kita harus memahami keberadaan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dan pergi kepada mereka dengan benar. Berharap kita akan memanjatkan ucapan syukur, kemuliaan, dan pujian yang abadi kehadirat Tuhan Elohim, yang telah membuka jalan keselamatan dan jalan ke kerajaan sorga. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.